Bukan berarti yang lain lalu KW loh ya. Kan mereka di barat misalnya. Gitu. Oh, Jadi iya. namanya nama barat kan. Saya harus nyontek ini soalnya ada berapa ribu artikel dalam katekismus. Hai Sobat Katolik, kembali lagi bersama Alma di Dikaplok. Nah, hari ini Alma sudah bersama Romo Dimas nih yang bakal menjadi narasumber kita pada hari ini. Romo Dimas ini kalau nggak salah pernah jadi narasumber di season sebelumnya ya Romo? Betul. Betul ya. Tahun Tahun lalu. lalu. Nah, karena ini episode baru, season baru, boleh dong Romo kenalan lagi sama teman-teman sekalian disapa Sobat Katolik semuanya. Berarti Romo ini belum terkenal kayaknya ya? Belum. Halo Sobat Katolik, saya Romo Dimas. Tahun lalu saya cerita saya pernah bergabung di Kaplok juga bersama host kita yang dulu, Ernst. Waktu itu Romo masih pastor rekan di tempat ini. Sekarang Romo sudah bertugas di Gereja Katolik Kuasi Paroki Santo Yohanes Maria Vianney di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Abdurrahman Saleh. Tetapi Romo juga masih bantu untuk pelayanan-pelayanan misa terutama di Gereja Paroki Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Malang ini. Itu Alma, secara singkat aja ya? Iya, kita langsung masuk kali ya. Oke. Jadi hari ini Sobat Katolik kita akan membahas tentang FAQ. Tahu FAQ nggak mau? Tahu dong. Apa tuh? Tanya dan dijawab. Iya betul. Jadi kita akan membahas tentang frequently asked question atau pertanyaan yang sering-sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang non-Katolik ke Sobat Katolik semuanya ya. Jadi tim kreatif di Kaplok ini udah... Bukan Q&A ya tadi ya? Aku Bukan. mikirnya itu Q&A, question and answer gitu ya? Bukan. Ya? Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain gitu sama teman-teman yang non-Katolik yang mungkin kepo sama Katolik, gereja kita gitu ya. Jadi tim kreatif di Kaplok ini udah menyaring banyak pertanyaan, jadi kita akan menjawab. Romo akan menjawab lebih tepatnya. Banyak ya. pertanyaannya. Banyak kayak banget ujian sih. Ini, ujian bukan? Ujian. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari teman-teman non-Katolik, termasuk ke saya juga. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan Kristen Protestan dengan Katolik? Oke. Katolik dan Protestan itu sebenarnya semuanya Kristen. Karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Cuman mestinya kalau mau lengkap tuh Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Cuman di Indonesia itu karena kita itu lebih dikenal kalau yang Kristen Protestan itu disebut Kristen saja, kalau yang Kristen Katolik disebut Katolik saja. Pertama-tama kita perlu bersyukur bahwa kita adalah umat gereja Kristen Katolik, umat Katolik. Mengapa? Kalau kita ingat ketika Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku atau kudirikan gerejaku. Ya toh? Lalu Petrus itu siapa sih? Petrus itu adalah paus yang pertama. Jadi paus kita sekarang, Paus Fransiskus itu adalah penerus tahta Petrus ini. Penerusnya Rasul Petrus. Yang menjaga perintah Yesus untuk menghidupkan gereja ini, untuk memelihara gereja ini. Maka gereja kita itu dari pertama kali ketika Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus sampai sekarang itu adalah gereja yang sama, gereja yang satu. Gitu. Jadi kalau bahasa sekarang tuh ori ya. Gereja original gitu ya. Bukan berarti yang lain lalu KW loh ya. Lalu kita ada pertanyaan, lalu kalau Protestan itu apa? Protestan itu kan bermula ketika Martin Luther itu seorang Katolik dulunya. Dia adalah imam biarawan. Kemudian karena dia tidak setuju atau menolak terhadap beberapa ajaran dari Katolik Roma oleh Paus, dia menuliskan beberapa dalil. Lalu dia menolak intinya. Karena dia merasa bahwa penolakannya itu sangat mendasar gitu ya. Dan akhirnya Martin Luther ini keluar dari persekutuan gereja Katolik. Gereja yang dia dirikan ini gereja reformasi artinya namanya. Lalu inilah cikal bakalnya Protestan. Lalu kata Protestan sendiri itu bukan dari kata protes karena Martin Luther protes kepada Paus. Tapi dari dua kata, pro dan testamen. Apa itu? Testamen itu kitab suci artinya. Jadi ajaran mereka itu melulu didasarkan pada kitab suci. Ada banyak persamaan kitab suci kita dengan mereka kecuali bagian Deuterokanonika. Nah,
Karena semua ajaran mereka itu dasar-dasarnya melulu kitab suci, maka disebut Protestamen atau Protestan itu. Kalau Katolik itu dasar imannya ada kitab suci, ada tradisi, ada magisterium. Tradisi dan magisterium ini adalah ajaran para rasul. Tradisi hidup jemaat perdana, ajaran para rasul yang diwariskan kepada kita sampai saat ini. Maka sangat khas bahwa gereja kita itu gereja yang rasuli. Bahkan di dalam syahadat kita kan ada kata itu kan, gereja yang Katolik, kudus, Katolik dan apostolik. Apostolik itu apostol, rasul, murid. Nah itu. Jadi perbedaannya Katolik, Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu dari sejarahnya tadi sudah kelihatan ya. Lalu biasanya tata cara kan. Ya biasanya yang dikepoin itu bedanya pas doa itu gimana sih, gitu ibadatnya ya. gimana sih bedanya kayak gitu. Ya oke. Dalam gereja Katolik itu kita punya sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen kan yang kita tahu, 3 sakramen inisiasi, baptis, krisma, ekaristi, lalu perutusan itu ada imamat, ada perkawinan, lalu juga ada sakramen rekonsiliasi yaitu sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Nah, kita didasarkan pada itu. Lalu puncaknya ada dalam ekaristi. Yang paling kelihatan itu ekaristi ini yang membedakan dengan mereka. Kita merayakan ekaristi, maka ekaristi itu sebagai puncak dalam serangkaian ibadat kita itu. Hosti kudus dan anggur di dalam piala itu yang dikonsakrir atau dikonsekrasikan itu betul-betul menjadi tubuh dan darah Kristus. Artinya dalam perayaan kita, dalam ekaristi itu Yesus yang 2000 tahun lalu itu wafat disalib untuk menebus dosa dunia itu dihadirkan pada saat ini dan di sini pada waktu merayakan ekaristi itu. Maka hosti dan anggur itu betul-betul tubuh dan darah Kristus. Memang tidak secara fisik kelihatan sebagai daging dan darah, tapi kita imani itu sebagai tubuh dan darah Kristus. Kalau di saudara-saudari kita yang Protestan ada namanya perjamuan kudus. Mereka pakai juga kok roti, mereka pakai juga kok anggur, tapi apakah sama dengan gereja Katolik? Bukan sakramen dalam ajaran mereka. Sakramen itu tanda nyata kehadiran Allah yang menyelamatkan. Bagi mereka, kalau kita tadi kan menghadirkan lagi kurban Kristus itu, kurban Kristus itu hadir pada saat ini dan di sini. Kalau mereka itu mengenang saja, mengingat, oh Yesus itu 2000 tahun lalu pernah melakukan ini, juga kurban perjamuan bersama dengan para murid. Maka aku mau mengingat lagi, mengenang lagi bahwa Yesus pernah melakukan itu. Tapi bahwa rohnya itu hadir di sini dan saat ini tuh tidak. Enggak, berarti bisa dikatakan teman-teman kita yang Kristen itu enggak mengimani kalau itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus gitu ya. Ya. Karena Yesus dalam Injil kan kita temukan lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mungkin mereka hanya menghayati kalimat dalam kitab suci itu untuk mengenang lagi. Sedangkan kita kan juga ada tradisi bahwa para murid itu gereja perdana itu tumbuh karena orang-orang berkumpul bersama, berdoa bersama, memecah-mecahkan roti untuk makan bersama. Nah ini kan ada gabungan antara kitab suci, tradisi dan ajaran para rasul. Maka itu sungguh-sungguh para rasul menghadirkan itu, diteruskan sampai kita pada saat ini. Ekaristi itu sungguh kehadiran Yesus yang nyata. Kalau di gereja Protestan mengingat saja kenangan akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ditanyain bedanya Kristen Protestan sama Katolik itu jawabannya seperti itu tadi. Sebenarnya sangat banyak perbedaan untuk kita mau jelaskan, tapi tidak selesai dalam episode ini nanti. Mungkin jadi bisa panjang. Next episode gitu ya. Oke, ini yang sekilas yang terlihat. Biasanya bedanya itu kelihatan tuh di situ. Jangan jawab nggak tahu, bedanya cuma satu pakai tanda salib, satu enggak. Soalnya biasanya aku jawabnya gitu. Nah, kapan hari Alma ada yang rame kan ketika pendeta Kristen Protestan itu dipanggil pastor. Iya, kenapa? Ya ingat ya. Lalu ada yang pakai kasula itu ya. Oh iya. Ya kita berdoa, kita berharap bahwa kesatuan gereja itu kembali utuh ya toh, dengan mengenang lagi tradisi kita pakai kasula, lalu mereka juga pakai misalnya. Tapi enggak semua gereja Kristen gitu ya? Oh enggak. Soalnya saya juga pernah tahu ada gereja Kristen yang merayakan Rabu Abu, ada yang Kamis Putih juga. Betul, tapi bahkan beberapa gereja Kristen Protestan itu
bacaan kitab sucinya itu seperti kalender liturgi kita. Ditentukan hari Minggu ini bacaannya pertama ini, bacaan kedua ini, bacaan Injil ini. Mereka juga punya susunan yang sama. Bahkan pakai warna liturgi. Kalau kita stola untuk masa biasa hijau, mereka juga punya. Beberapa gereja enggak semuanya sih. Ya. Jadi iya. Itu. Nah, melanjut dari pertanyaan yang pertama ya. Biasanya saya juga ditanya ini, tapi gereja tuh kok macam-macam ya, ada GKI, GKJW, HKBP, bla bla bla. Terus apa sih perbedaannya dari gereja-gereja itu nama-nama itu? Terus kalau Katolik gimana juga? Berarti kita bicara dulu dari konteks Protestan ya. Itu ada namanya denominasi. Jadi ada banyak istilahnya, kalau bahasa gampangnya aliran lah. Oh, aliran. Ya. Memang dulu pertama kali yang mencetuskan reformasi itu adalah Martin Luther. Tapi kan kemudian ada banyak tokoh, ada Calvin lah, lalu ada lagi gereja Metodis, lalu gereja apa lagi ya, karismatis, lalu apa. Makanya kita sekarang kenal banyak sekali di tempat kita saja di Malang ini ada banyak gereja, GKJW, GKI, apalagi HKBP, lalu ada lagi di situ YHS dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dilihat sejarahnya, munculnya gereja-gereja ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Martin Luther. Oh. Jadi setiap orang tergantung tokohnya masing-masing gitu ya mau. Intinya mengimani Yesus loh ya, mengimani Yesus, tapi karena tidak setuju atau tidak sejalan dengan konsep beriman gereja Katolik, akhirnya mereka punya pemahaman sendiri. Oh, mengimani Yesus itu harusnya begini. Mereka bisa jalan sendiri-sendiri. Betul, gitu, mendirikan gereja. Betul. Jadi tidak satu. Kalau Katolik itu universal artinya. Katolik itu dari kata Katolikus yang artinya umum, universal. Jadi ajaran kita ya ajaran yang luas gitu. Kalau ditarik ke dalam itu bisa dalam arti satu juga. Oh, gitu. Jadi kita satu apa? Kalau organisasi itu ya tidak terpecah-pecah lah gitu. Tapi kan kalau Kristen tadi ada banyak alirannya. Kalau Katolik sendiri tuh ada nggak sih Romo? Kan tapi tadi katanya universal. Tapi aku pernah dengar ada yang Ortodoks, ada yang Armenia, ya, gitu-gitu. Betul. Jadi Katolik itu kalau yang kita orang Indonesia sih ya, sebagian besar itu mengikuti ritus Roma. Ritus ya, saya katakan ritus. Lebih ke tata cara, tapi kalau ajarannya sama ya, kan universal Katolik. Iya. Jadi ritusnya ajarannya sama, cuman ritusnya aja beda. Betul. Gitu. Bahkan sama-sama di Roma loh ya, di Milan, gereja keuskupan Milan itu TPE-nya itu agak beda dengan TPE kita, padahal Katolik Roma. Tapi itu kan soal ritus saja. Nah gini, Yesus itu dulu mengutus Petrus kan, padahal Yesus tuh punya 12 rasul, lalu 11 rasul yang lain kemana? Dikurangi Yudas lah, tapi kan ada penggantinya. Nah, pada kemana itu? Semua diberi tugas yang sama oleh Yesus. Wartakanlah Injil ke seluruh bangsa, kepada semua makhluk. Berarti ketika Petrus itu dulu ke Roma, matinya Petrus kan di Roma. Ada rasul-rasul yang lain, ada yang ke belahan dunia yang lain lah. Mereka toh juga mengajarkan tentang Yesus ini toh. Mengajarkan tentang Yesus ini. Maka muncul juga gereja Katolik berdasarkan ajaran para rasul yang didapat dari Yesus sendiri, tapi bukan di Roma. Maka ritusnya bukan ritus Romawi. Ada misalnya di Timur, tadi kamu menyebut Ortodoks, ada lagi Koptik ya di Mesir misalnya. Lalu kita beberapa kali ya, kalau kita lihat di sosmed itu, orang misa kok doa-doanya melantunkan dengan bahasa Arab. Ini kok seperti saudara-saudari yang Muslim, lalu kita ditanyai, bahkan tidak jarang dihujat. Iya, kok ikut-ikut gitu. Kok kayaknya ikut-ikut. Kita kurang terbuka aja. Kalau kita mau membuka cakrawala berpikir kita, sekarang ada teknologi ya, kita semuanya ada dalam satu genggaman HP ini. Kita cari dong informasi itu tentang gereja Ritus Timur, gereja Katolik Roma, kayak gitu. Tapi gini Alma, ada gereja-gereja Katolik Timur yang mengakui primat Petrus, primat kepausan. Jadi tetap mengakui bahwa gereja yang pertama-tama oleh Yesus itu didirikan di atas batu karang atau dalam diri Petrus itu. Maka kalau kita melihat dalam acara-acara besar di Vatikan,
ketika paus bersama dengan banyak kardinal itu ada yang pakai pakaian hitam-hitam, lalu ada topinya, ada itu salibnya ya. gitu. Pakai salib, pakai tongkat itu ya. Itulah mereka gereja, biasanya gereja ortodoks dari Ritus Timur itu yang mengakui primat Petrus, primat kepausan itu. Maka mereka sebenarnya dalam satu kesatuan dengan gereja Katolik Roma. Hanya cara beribadahnya, mereka indah sekali kalau merayakan Sah liturgi nggak Romo itu. kalau misalnya saya sebagai orang gereja Katolik Roma ikut Ritus Timur gitu misalnya? Gini, ini ada ini. Di hukum gereja juga dituliskan soal aturan itu. Imam dari gereja Katolik Ritus Roma itu boleh memimpin perayaan mereka, liturgi mereka, gereja Katolik Timur. Kalau gereja Katolik Timur ini tidak ada pastornya, tidak ada. Misalnya ada sekelompok umat dari gereja Ritus Timur yang tentu yang mengakui primat Petrus loh ya, primat kepausan ya, mengakui paus sekarang ini. Itu ada di Indonesia satu kelompok. Lalu mereka kan butuh rindu akan liturgi, berliturgi, merayakan doa mereka. Lalu tidak ada imamnya. Minta ke gereja Katolik Roma, ini diizinkan. Boleh. Itu ada aturannya dalam kitab hukum kanonik. Terus ritusnya ikut mana Mo? Kalau Ya, yang memimpin Roma? kita tentu nggak hafal kan ritus Iya. mereka, ya bisa aja kita menjelaskan, kita akan menggunakan ritus Katolik Roma, ya tentu dengan penjelasan-penjelasan lah. Kalau kita sebagai umat itu kan kalau Romonya nih, kalau kita sebagai umat misalnya Romo, saya ke sana gitu. Ya ketika kita nggak ada gereja yang lain Juga gitu, nggak apa-apa. Nah, ya nggak apa-apa. Kita nggak ada gereja yang lain, asal kita tahu bahwa gereja Katolik Timur itu mengakui tahta suci apostolik di Roma itu sebagai gereja yang sah, yang dimana Yesus mendirikan itu di atas tahta Petrus itu, ya oke, kita bisa mengikuti mereka. Oke, paham saya Romo. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ini itu jadi kayak kuliah ya, iya, berat kayaknya berat ini banget temanya nih, ya. aku pusing kepala aku. Dinikmati saja ya. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya itu pertanyaan yang sering saya dapat adalah anak-anak Kristen, anak-anak Katolik itu namanya bagus-bagus ya. Itu nama apa? Oh, nama baptis. Emang harus dikasih nama baptis ya? Itu biasanya. Nama-nama barat gitu ya. Iya. Ya. Nama baptis gini Alma, dasarnya adalah kalau kita baru dilahirkan oleh orang tua kita, agar kita tuh punya identitas sebagai anaknya Pak siapa gitu misalnya, bahwa lahir tanggal sekian, itu apa sih identitas yang melekat pada kita itu apa? Pertama-tama. Ya, nama itu. Nama kan, nama. Nah, di baptis itu kita kan dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, diangkat menjadi anak Allah. Berarti kita itu punya identitas baru sebagai anak Allah. Maka nama baptis itu menjadi identitas baru kita sebagai anak Allah. Itu pertama-tama, maka ada nama baptis. Terus nama baptis itu kenapa sih Romo kok namanya itu aneh-aneh gitu, kayak keren ya nama orang Katolik gitu ya. Gini, dengan dibaptis itu kan berarti kita itu punya pola hidup yang baru, yaitu mengikuti Kristus dengan tekun dan setia. Orang-orang yang namanya kita pakai untuk nama baptis itu sebenarnya juga nama yang sama dengan sekarang kita nama yang biasa, panggilan dari orang tuanya, ya toh? Oh, dikasih dari orang tuanya. Iya, dikasih Cuman dari orang tuanya. mereka hidup suci gitu ya. Kan mereka di barat misalnya. Gitu. Oh, iya, jadi iya, namanya iya. nama barat kan. Karena orang-orang ini terbukti nyata sampai akhir hidupnya itu ikut Yesus dengan tekun dan setia. Maka nama mereka itu kita ambil supaya menjadi motivasi bagi kita untuk punya pola hidup beriman seperti mereka. Misalnya. Jadi teladan. Jadi teladan. Alma nama baptisnya siapa? Saya Bernadette. Bernadette, tahu kisahnya Santa Bernadette? Tahu. Tahu ya. Iya. Santa Bernadette itu seorang biarawati, dia suster ya toh. Hidupnya suci sekali. Kalau kita sekarang melihat itu di dalam sebuah peti kaca yang wajahnya tampak cantik berseri ya, Santa Bernadette itu kan. Nah, Bernadette itu bukan nama baptis bagi Santa Bernadette, tapi Memang namanya Bernadette. dia gitu loh, namanya dia diberi oleh orang tuanya. Nah, karena dia kedapatan hidup suci sampai akhir hidupnya, maka kita itu pengen membangun hidup seperti dia itu, maka namanya sekarang kita ambil. Nah, ini ada prosesnya untuk jadi orang suci itu, ada yang namanya
beatifikasi, itu menjadi beato. Yang paling puncak itu menjadi santo atau santa, itu kanonisasi namanya. Maka ketika paus itu menyatakan orang ini orang kudus, dikanonisasi, lalu namanya disebut santo A atau santa B gitu ya. Nama itu lalu yang kemudian kita ambil untuk nama depan kita. Nah itu tergantung orang tua kita. Itu ketika kita lahir langsung diberi nama itu dan tercatat di akte kelahiran. Artinya itu menjadi bagian dari nama kecil kita, tapi sekaligus nama baptis. Tapi ada juga yang baptisnya sudah dewasa, akte kelahirannya sudah terlanjur dibuat toh. Iya. Tapi kita tetap diberi nama baptis meskipun tidak masuk di akte. Berarti intinya wajib ya Romo kalau dibaptis pakai nama baptis gitu. Ya, betul. Wajib diberikan. Itu tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik itu sebuah buku yang berisi tentang ajaran iman gereja. Saya bacakan, saya harus nyontek ini soalnya ada berapa ribu artikel dalam katekismus. Saya bacakan saja. Dari artikel 2156, bayangkan ya segitu ya. Dikatakan, di dalam pembaptisan nama Tuhan itu menguduskan manusia dan seorang Kristen mendapat namanya di dalam gereja. Nama itu boleh dari orang kudus, artinya seorang murid Yesus yang telah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhannya. Nama baptis juga dapat menyatakan suatu misteri Kristiani atau suatu kebajikan hidup Kristiani. Jadi kita punya nama itu, pertama karena itu identitas baru kita sebagai anak Allah, pengikut Yesus. Yang kedua, sebagai motivasi bagi kita untuk membangun kekudusan, sama seperti orang kudus yang namanya kita pilih itu. Gitu ya. Itu tadi ya teman-teman esensinya nama baptis ya Romo. Betul. Ya. Selanjutnya saya tuh sering ditanyain gini Romo, orang Katolik tuh ibadahnya hari apa sih, kok kamu hari Kamis ke gereja kayak gitu? Emang tiap hari apa aja ibadahnya gitu? Alma ke gereja hari apa aja? Tiap hari? Enggak sih Romo. Kalau tugas ya. Iya. Gini Sobat Katolik, Alma, ibadah itu kan perkara kita membangun relasi dengan Tuhan Allah. Sembayang artinya toh, kita bersyukur, kita memohon atau kita memuji Tuhan, itu ibadah dalam satu kata. Maka tidak melulu misa yang disebut ibadah bagi kita, tapi semua bagian dari ungkapan hati kita kepada Tuhan tentang rasa syukur, tentang permohonan, tentang puji-pujian kepada Allah, itu ibadah. Nah, menarik, kita punya doa resmi ya, doa resmi gereja. Itu ada yang namanya ibadat harian. Gimana itu? Disebut ibadat harian itu berarti didoakan setiap hari. Dan dalam sehari itu didoakan beberapa kali. Wow. Kita punya 7 kali doa. Baru tahu ini saya. Gimana itu Romo? 7 kali doa itu? Pertama didoakan sebagai ibadat bacaan namanya. Itu ada bukunya. Kita gampangnya menyebutnya brevir. Brevir itu buku ibadat harian. Ibadat bacaan pertama itu sebelum matahari terbit. Biasanya didoakan oleh kami para imam, diakon, biarawan-biarawati. Apakah umat boleh mendoakan itu Romo? Boleh. Boleh. Lalu setelah itu ada ibadat pagi. Ibadat pagi itu ketika menjelang matahari menyingsing, matahari terbit, itu kita doakan itu. Lalu setelah ibadat pagi kita akan beraktivitas, ada ibadat siang hari. Siang itu terbagi 3. Gimana? Apa aja? Siang itu kan juga disebut tengah hari. Maka ada ibadat siang itu sebelum tengah hari atau menjelang tengah hari itu sendiri, dan sesudah tengah hari. Itu ibadat siang. Lalu sore ketika matahari terbenam, itu ada ibadat sore namanya, ibadat sore hari. Lalu ada ibadat malam hari sebelum kita beristirahat. Namanya ibadat penutup hari itu. Kompletorium istilahnya. Oh. Isi doanya apa gitu ya? Iya betul. Nah ini. Banyak banget. Mazmur, kita mendaraskan mazmur-mazmur. Intinya kita berdoa dari kitab suci, bukan hanya mazmur sebenarnya. Ada juga dari bagian-bagian kitab suci yang lain, dari surat-surat rasul, dari bacaan tentang nabi-nabi, ada Injil itu sendiri, semuanya ada di sana. Itu ibadat sendiri. Bersifat
wajib atau enggak ya? Enggak ya? Ya, itu wajib bagi kami para imam, diakon, biarawan-biarawati karena di dalam doa itu ada tanggung jawab yang besar, yaitu mendoakan umat. Itu yang paling penting. Kami kan sebagai pendoa bagi umat, maka doa itu wajib kita doakan karena ada tanggung jawab itu untuk mendoakan umat juga. Oke. Terus untuk tata cara doanya biasanya gimana sih Romo? Kalau orang Katolik tuh biasanya gitu sih ditanyanya. Ya, tadi itu belum selesai sebenarnya dari ibadat harian itu ya. Yang paling terlihat gereja Katolik ibadah itu kan misa. Perayaan Ekaristi toh. Iya. Orang lain taunya yang bukan Katolik. Bahkan kamu tadi yang Katolik aja baru tahu bahwa ada ibadat harian ya. Iya. Taunya ibadah itu ya misa kan gitu iya, kan. tahu saya misa. Misa itu dalam gereja Katolik dirayakan setiap hari. Ada misa itu setiap hari. Itu ya, Ro. Dalam gereja Katolik selama 1 tahun, tidak ada misa itu cuma 2 hari. Kapan Romo? Jumat Agung dan Sabtu Suci. Itu tidak ada misa. Baru ada perayaan Ekaristi itu nanti tengah malam itu Vigili Paskah. Ya, Vigili Paskah itu dilanjutkan dengan Ekaristi. Kita mulai Ekaristi lagi. Sampai sepanjang tahun baru tidak ada misa itu 2 hari lagi itu. Nah itu ya, itu misa. Maka perayaan Ekaristi itu setiap hari dirayakan. Dirayakan. Tapi yang itu juga ada tingkatannya sebagai hari raya, sebagai pesta, sebagai peringatan. Kalau kita dengar toh hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci misalnya setelah Natal, setelah Natal itu. Lalu ada lagi peringatan wajib Santa siapa. Nah dalam Ekaristi itu kita juga mau melibatkan orang-orang kudus ini yang kita peringati itu untuk mendukung doa-doa kita. Dan kita juga mau mengenang hidup mereka yang sungguh berguna bagi perjalanan iman kita. Nah kembali ke Ekaristi tadi. Ada kelas, saya bahasanya apa ya, tingkatan lah, hari raya. Kayak hari raya Natal, hari raya Paskah, hari raya penampakan Tuhan, hari raya apa gitu ya. Hari Minggu itu disamakan dengan hari raya. Maka bukan berarti bahwa Ekaristi yang lain tidak penting loh ya. Tapi bahwa hari Minggu ini punya porsi yang tinggi untuk tingkatan ini, perayaan ini. Maka dalam 5 perintah gereja, Alma masih hafal enggak? Lupa Romo. Salah satunya itu mengajak kita untuk merayakan Ekaristi sekurang-kurangnya hari Minggu kan. Minggu. Atau kalau dalam 10 perintah Allah itu rayakanlah hari Tuhan. Hari Minggu itu kita merayakan misa atau Ekaristi. Berarti yang wajib hari Minggu. Hari Minggu itu. Gitu ya. Jadi ada misa setiap hari, ada misa setiap hari, ada ibadat harian, tapi puncaknya misa. Ekaristi hari Minggu hari itu. Minggu. Hari Minggu kamu masih rajin ke gereja? Rajin dong Romo. Jadi jangan heran ya kalau misalnya banyak teman-teman di gereja yang ke gereja itu tiap hari Senin atau Selasa ya, gitu. Itu karena ada misa sebenarnya. Misa setiap hari. Betul. Nah terus Romo. Iya. Kalau di Katolik itu dosa besar apa sih Romo yang sulit diampuni oleh gereja Katolik? Ya kita tahu 10 perintah Allah kan. Kalau kita melanggar semua 10 perintah Allah itu sudah pasti itu berarti dosa. Gitu. Kita berdosa di sana. Tapi ada tingkatan-tingkatan dosa ya toh. Bukan berarti bahwa bolehlah Romo berdosa hanya ringan saja gitu misalnya. Enggak juga. Kalau bisa ya kita usahakan supaya kita hidup tanpa dosa. Hanya kadang kita memaklumi diri, aku kan manusia gitu misalnya ya. Nah, ada dosa yang disebut dalam kitab suci sebagai dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Dosa, ingat enggak Alma dalam kitab suci? Dosa menolak rahmat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus, pinter kamu. Iya. Dari sini jadi suster guys. Menghujat Roh Kudus itu berdosa. Gitu. Terus menghujat Roh Kudus. Bentuk menghujat Roh Kudus itu seperti apa, Romo? Iya, menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih? Ketika seseorang dibaptis itu berarti menerima rahmat Roh Kudus untuk mengantar orang itu pada keselamatan. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak rahmat Roh Kudus. Jadi mereka yang sudah dibaptis diangkat menjadi anak Allah, dihapuskan dari dosa asal, hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus untuk selalu tekun, taat dan setia mengikuti Yesus. Tapi ternyata rahmat-rahmat itu ditolak oleh manusia ini, oleh orang ini.
dihilangkan dari dalam dirinya, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, tidak lagi berdoa, tidak lagi merayakan ekaristi, bahkan akhirnya dia skeptis Tuhan itu ada atau enggak dan lain sebagainya. Lalu tidak mengamalkan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus misalnya. Itu sudah berdosa, Romo. Itu berdosa, itu menolak rahmat karunia Roh Kudus yang kita terima ketika dibaptis. Itu sulit, bahkan dikatakan di sana dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, menolak rahmat baptisan. Roh Kudus itu hadir dalam diri kita itu kapan aja sih? Baptis, krisma. Dalam ekaristi itu juga ada doa namanya epiklese ketika seorang imam memberkati di atas hosti dan anggur. Tuhan kami mohon semoga menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, itu doanya. Itu kan rahmat Roh Kudus yang dicurahkan. Maka ketika kita merayakan ekaristi, menyambut komuni suci, itu juga ada rahmat Roh Kudus di sana. Nah, ketika semua rahmat itu ditolak, bukan berarti rahmatnya ini tidak efektif. Efektif rahmat Tuhan itu, tapi manusianya menolak. Maka ya sudah, berarti dia tidak mengalami keselamatan toh. Jadi diampuni dan tidak itu konsekuensinya apa sih? Kalau diampuni berarti orang selamat, kalau tidak berarti dia enggak selamat. Ketika dia menolak keselamatan berarti dia tidak selamat. Berarti dia tidak menerima atau menolak rahmat Roh Kudus itu. Tapi jadi masih dia tidak diampuni. Enggak diampuni berarti? Enggak diampuni. Wow. Terus Romo, kalau menghapus dosa di Katolik itu gimana, Romo? Nah, ini kelanjutan sebenarnya. Iya. Tidak diampuni itu kalau secara jelas sampai akhir hidupnya dia masih melakukan penolakan itu. Tapi ketika seseorang itu bertobat, berarti kan dia itu menerima kembali rahmat itu. Bersyukurlah kita bahwa kita tuh punya Allah yang Maha Rahim, yang menerima orang berdosa yang mau datang kembali kepadanya. Bahkan inkarnasi atau Allah menjadi manusia dalam diri Yesus itu tujuan utamanya apa? Menghapus dosa dunia. Yesus yang digambarkan sebagai anak domba Allah engkau yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa, ya toh? Allah kita itu Maha Rahim, mau menghapus dosa kita. Nah, disinilah kemudian gereja punya yang namanya sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Tapi ada kuncinya, kata tobat itu. Kalau tobat itu berarti kita berbalik dari orang yang berdosa, meninggalkan dosanya menjadi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Itulah pertobatan. Maka Allah mengampuni kita melalui sakramen tobat itu. Imam akan memberikan absolusi. Atas kuasa gereja yang diberikan kepada saya melepaskan kamu dari segala dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kamu ngaku dosa kan, itu dihapus dosanya. Berarti itu dosanya hilang gitu, hilang setelah kita pengakuan dosa. Betul. Untuk sakramen tobat itu diterimakan tiap kapan, Romo? Sebaiknya sewaktu-waktu. Tiap hari itu nggak boleh, Mo? Boleh. Jadi tiap kalau hari kamu kita mau, nggak berdosa. Kalau kamu mau datang kepada imam, tapi masalahnya sekarang ini orang mau mengaku dosa kesempatan setahun 2 kali aja sebelum Natal dan Paskah. Kadang orang males gitu ya kan. Gitu. Dan penghapusan dosa itu satu lagi, Alma. Ketika kita dibaptis, dosa-dosa kita dihapuskan, bahkan dosa asal itu dihapuskan. Oh, jadi kita dihapuskan dosanya itu ketika kita dibaptis dan ketika kita menerima sakramen tobat. Iya, betul. Kalau perminyakan itu, Romo, enggak? Sama juga. Karena tadi pengurapan orang sakit atau kamu sebut perminyakan dan sakramen tobat itu adalah bagian dari sakramen rekonsiliasi. Juga dihapus juga dosanya. Iya, sama. Oke. Kalau ngomongin tentang sakramen tobat itu biasanya saya dengar ada kata indulgensi. Apa itu maksudnya, Romo? Indulgensi itu penghapusan sisa hukuman dosa. Penghapusan sisa hukuman dosa. Kalau dengan sakramen tobat itu dosanya diampuni. Tapi seseorang yang diampuni dosanya itu masih menanggung sisa hukuman dari dosa itu. Gambarannya ginilah gampangnya. Misalnya kita menancapkan sebuah paku di tembok. Itu berbuat dosa maksudnya, perbandingannya. Ketika paku itu dicabut, berarti dosa kita diampuni. Tapi masih ada bekasnya. Masih ada sisa lubang paku di tembok itu yang harus dibersihkan. Itulah yang namanya indulgensi. Oh, intinya kayak didempul gitu ya. Ya, tutup lagi. gitu. Biasanya
kita memohonkan indulgensi itu bagi jiwa-jiwa di api penyucian, di mana mereka itu masih menanggung sisa hukuman dosa. Mereka berdamai dengan Allah, tapi masih ada sisa-sisa hukuman dosa yang mereka tanggung, konsekuensi dari dosa itu misalnya. Nah itu dihapuskan dengan rahmat indulgensi. Biasanya diberikan kepada mereka yang mengalami sakrat maut, yang sudah tidak bisa mengaku dosa, tapi sebenarnya masih hidup ya, tapi dalam keadaan sakit, terbatas, dia tidak bisa mengungkapkan itu, biasanya gitu. Lalu, yang memberikan itu siapa? Romo, imam ya? Ya, pastor pasti yang memberikan imam. Gitu. Itu indulgensi. Indulgensi diberikan oleh imam gitu ya. Itu karena kemurahan hati Allah dan juga gereja. Oh, itu tadi maksudnya indulgensi, Romo. Jujur saya baru tahu sih, Romo, tentang indulgensi. Jadi tadi saya ulangi ya, Mo, untuk menghapus dosa di Katolik itu tadi sakramen tobat, baptis sama perminyakan, terus indulgensi ini juga termasuk menghapus dosa. Iya. Oh gitu. Pusing ya, Mo, pertanyaannya berat-berat banget. Tapi indulgensi kan bukan sakramen, sakramennya sakramen baptis, sakramen tobat sama dan perminyakan. Ya, pengurapan orang sakit. Jadi indulgensi itu rekonsiliasi dua yang terakhir tadi. Menghapus dosanya seperti gambaran tadi itu loh, paku sama itu ya. Untuk nutup lubangnya itu butuh rahmat indulgensi. Oke, mendempul lubangnya ya. Mendempul ya. Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya tadi, berat-berat juga sampai pusing kepalaku rasanya. Jangan pusing dong. Butuh istirahat dulu nggak sih? Mau kita break dulu aja kali ya, karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan yang akan kita bahas di Dikaplok. Jadi stay tune terus.